Selamat siang teman-teman dan dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik preparasi dan pembuatan larutan dasar. Adapun tim penyaji yang bertugas dalam menyampaikan materi ini yaitu yang pertama ada Safira Upi, kedua Ahmad Fadil, yang ketiga Maharani Sofiani, dan yang keempat yaitu Mbak Odilia Putri. Adapun cakupan materi pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama yaitu preparasi larutan, dan kedua pembuatan larutan dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparasi larutan. Preparasi larutan sendiri memiliki pengertian yaitu penyiapan atau pembuatan larutan yang merupakan aktivitas yang sering sekali dilakukan dalam bekerja di laboratorium. Karena di laboratorium ini sebagian besar aktivitas reaksi kimianya berlangsung dalam bentuk larutan. Karena itu keterampilan dalam mempreparasi larutan ini merupakan hal yang sangat penting. Teknik pertama dalam mempreparasi larutan yaitu dengan melarutkan padatan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsentrasi larutan menyatakan perbandingan sejumlah tertentu zat terlarut dalam suatu larutan. Di sini, zat terlarut ini merupakan suatu bentuk padatan yang nantinya akan dilarutkan. Berikut ini cara yang dapat dilakukan dalam melarutkan padatan. Yang pertama yaitu menimbang secara akurat zat terlarut dengan neraca. Kemudian memasukkan zat terlarut tersebut ke dalam bambu takar yang bersih dan kering, dan jika perlu menggunakan bantuan corong. Lalu menambahkan aquades. Berikutnya melarutkan zat terlarut tersebut dengan cara pengocokan. Setelah aquades ditambahkan sampai mendekati tanda batas, pipet tetes digunakan untuk membantu memasukkan aquades secara perlahan sampai volume larutan tepat pada tanda batas. Berikutnya ditutup rapat lalu dikocok sampai benar-benar homogen. Teknik berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Safira. Silakan Mbak Safira. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan yaitu mengenai mengencerkan dari larutan yang lebih pekat. Pada pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat, maka teknik pembuatannya dapat digunakan dengan cara mengencerkan, yaitu menambahkan sejumlah tertentu pelarut ke dalam larutan yang mana lebih pekat. Cara menentukannya yaitu volume larutan pekat yang diambil dan volume pelarut adalah mol larutan pekat sama dengan mol larutan encer, yang dinamakan konsep mol. Secara umum, tahapan pekerjaan untuk proses pengenceran larutan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memipet volume tertentu larutan pekat, yaitu menggunakan pipet berskala atau pipet gondok, kemudian memasukkan larutan pekat ke dalam labu takar dengan volume tertentu. Kemudian yang terakhir mengencerkan dengan cara penambahan aquades sampai tanda batas dan menghomogenkan dengan cara dikocok. Kemudian poin selanjutnya yaitu pembuatan larutan dasar. Nah, di sini dalam pembuatan larutan dasar merupakan larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat. Larutan ini biasanya dinyatakan dalam satuan normal atau N. Untuk cara yang digunakan untuk membuat larutan dasar yaitu sebagai berikut. Pembuatan larutan dari padatan kristal. Yang pertama, pembuatan larutan standar dari zat padat atau kristal ini biasanya digunakan untuk membuat larutan standar yang dibedakan menjadi dua, yaitu zat padat yang kemurniannya tinggi dan zat padat yang kemurniannya rendah. Larutan standar yang dibuat dari zat padat
yang tinggi kemurniannya ini disebut sebagai larutan standar primer, yang mana syarat-syarat untuk terpenuhi zat standar primer ini, yang pertama ada kemurniannya tinggi atau mudah dimurnikan dengan cara dipanaskan pada temperatur 110 sampai 120 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, mempunyai berat ekuivalen tinggi sehingga kesalahan dalam penimbangan dapat diabaikan. Kemudian tidak hidroskopis atau tidak mudah menyerap CO2. Selanjutnya dapat bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat yang akan distandarisasi atau dititrasi. Kemudian mudah dan cepat dalam pelarutan yang sesuai. Kemudian langkah-langkah untuk pembuatan larutan dari padatan kristal, yaitu yang pertama menghitung massa padatan yang akan ditimbang. Biasanya rumus dari molaritas dapat digunakan pada padatan NaCl, yaitu M sama dengan mol terlarut dibagi volume larutan, yang mana M merupakan molaritas molar sama dengan M terlarut di sini per volume larutan yang diuraikan menjadi W per BM kali 1000 per V. W sama dengan massa zat terlarut dan V volume larutan. Kemudian yang kedua ada menimbang padatan kristal. Yang ketiga melarutkan padatan dengan aqueous ke dalam labu takar. Dan yang terakhir menambahkan aqueous sampai tanda batas. Di sini ada contoh dari langkah pembuatan larutan dari padatan, yaitu yang mana membuat 100 ml larutan NaCl 0,2 m dari padatan kristal. Yaitu yang pertama tadi adalah menghitung massa padatan yang akan ditimbang. M di sini sama dengan M kali BM kali V per 1000. Yang mana diketahui di sini M-nya molaritasnya yaitu 0,2, BM-nya yaitu 58,5 dan V-nya 100 dibagi 1000 sama dengan 1,17 gram. Kemudian langkah selanjutnya adalah menimbang padatan kristal yang beratnya itu menyesuaikan dari yang dihitung tadi, yaitu sebanyak 1,17 gram. Selanjutnya melarutkan padatan dengan aqueous ke dalam labu ukur. Pada padatan NaCl yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 100 ml melalui corong. Kemudian ditambahkan sedikit aqueous secara perlahan sambil labu ukur digoyangkan hingga semua padatan larut tercampur jadi satu. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan aqueous sampai tanda batas. Nah, setelah padatan kristal tadi terlarut, ditambahkan sedikit demi sedikit aqueous hingga tepat pada tanda batas pada labu ukur. Pembuatan larutan telah selesai dilakukan dan diperoleh 100 ml larutan NaCl dengan konsentrasi 0,2 mol. Kemudian yang kedua ada pembuatan larutan dasar dengan menggunakan metode pengenceran larutan induk. Nah, prinsip dari pembuatan larutan ini yaitu dengan mengambil larutan induk sejumlah volume tertentu, kemudian diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Pada pengenceran larutan, jumlah mol zat terlarut tidaklah berubah, yang berubah hanyalah volumenya saja. Nah, langkah-langkah dari pembuatan larutan dengan metode pengenceran larutan induk ini yaitu yang pertama menghitung volume larutan induk yang akan diambil berdasarkan persamaan pengenceran. Yang kedua ada larutan induk dengan prepared volume atau pipet ukur. Larutan induk di sini diambil dengan pipet volume atau pipet ukur. Nah, kemudian yang ketiga memasukkan larutan induk ke dalam labu
abu takar. Kemudian selanjutnya untuk contoh dari pembuatan larutan dengan metode pengenceran larutan induk akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Contoh pada pembuatan 100 ml larutan HCl 0,1 mol lautan induk yang tersisa dari lautan HCl 5 mol. Yang pertama 1 mol sebelum mengencer sama dengan mol setelah pengenceran. Berdasarkan yang kedua adalah pengambilan larutan induk dengan pipet volume atau pipet ukur. Larutan HCl 5 mol diambil dengan menggunakan pipet ukur atau pipet volume sebanyak 2 ml. Yang ketiga, memasukkan larutan induk ke dalam abu takar ukuran 100 ml dan menambahkan aqueous sampai tanpa batas. Larutan yang diproses setelah pengenceran adalah larutan HCl 0,1 mol sebanyak 100 ml. Selanjutnya adalah pembuatan larutan dengan pengenceran larutan pekat. Pembuatan larutan dengan pengenceran larutan pekat pada dasarnya sama dengan pembuatan larutan dengan pengenceran larutan induk. Bahkan larutan ini bisa saja dibuat dari larutan pekat yang tersedia. Langkah-langkah pembuatan larutan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung molaritas larutan pekat, yang kedua menghitung volume larutan pekat, yang ketiga mengambil larutan pekat dengan pipet volume, yang keempat memasukkan larutan pekat ke dalam abu takar. Selanjutnya adalah contoh akan dibuat larutan HCl 1 mol sebanyak 1 ml dari larutan pekat HCl dengan kadar 37% dan densitas 1,19 gram liter. Yang pertama langkahnya yaitu menghitung molaritas larutan pekat menggunakan molaritas zat jika diketahui kadar dan definisinya dengan menggunakan persamaan M plus 100 kali 10 kali persen kali per mr. Yang kedua menghitung volume pekat yang diambil berdasarkan persamaan pengenceran mol sebelum kali volume sebelum dan sama dengan mol sesudah kali volume sesudah. Yang ketiga larutan HCl pekat yang dengan menggunakan pipet ukur atau pipet volume yang dilakukan filter penyedot tahu sebanyak 8,33 ml. Yang keempat adalah memasukkan larutan pekat ke dalam abu takar ukur 100 ml dan menambahkan aqueous sampai tanpa batas. Larutan yang dibuat dengan pengenceran adalah larutan HCl 1 mol sebanyak 100 ml. Yang selanjutnya adalah pembuatan larutan standar dari zat cair. Pembuatan larutan standar dari zat cair dapat disebut juga dengan pengenceran, baik itu zat cair yang telah diketahui konsentrasinya maupun yang belum diketahui konsentrasinya. Jika zat cair yang akan diencerkan telah diketahui konsentrasinya, maka untuk menentukan volume yang akan diencerkan dapat digunakan persamaan C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2, di mana C1 itu konsentrasi larutan, V1 volume larutan, C2 konsentrasi larutan saja yang akan dibuat, V2 volume larutan saja yang akan dibuat. Contohnya, contoh berapa mililiter larutan NaCl 100% 10% yang digunakan untuk membuat larutan NaCl 20% sebanyak 500 ml. Jawabannya adalah 10 kali volume alur nasal yang akan diencerkan dikali 2 kali 500. F1 sama dengan 100 atau mililiter NaCl 10% dimasukkan ke dalam lampu ukur 500 ml, kemudian ditambahkan aqueous sampai tanda batas. Jika zat cair belum diketahui konsentrasinya, maka untuk menentukan jumlah zat cair yang akan diencerkan digunakan sebagai berikut. Volume sama dengan normalitas dikali volume larutan yang akan dibuat dikali berat molekul per 10 dikali normalitas dikali kadar dikalikan kerapatan. Berapa volume HCl pekat yang akan diencerkan untuk membuat 500 ml HCl 0,1 normalitas. Jika kerapatan HCl pekat 1,2 gram, kadarnya 39%. Jawabannya adalah sebagai berikut. 0,1 dikali 500 dikali 35 per 10 kali 1,39 kali 1 kali 1,2. Hasilnya adalah 39 ml. 30,9 ml HCl pekat dimasukkan ke dalam tabung.
dalam lab ukur 500 ml, kemudian ditambahkan aqueous sampai tanda batas. Selanjutnya adalah beberapa reagen atau larutan dasar yang sering digunakan dalam biologi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Larutan dasar yang sering dipakai dalam praktikum biologi yang pertama adalah larutan benedik. Larutan benedik ini digunakan untuk menguji adanya kandungan glukosa dalam suatu bahan makanan. Adanya glukosa dalam bahan ditandai dengan warna merah bata. Cara membuat larutan benedik ini, pertama larutkan 173 gram natrium sitrat dan 100 gram natrium karbonat ke dalam 600 ml air suling. Yang kedua, panaskan hingga larut kemudian saring. Yang ketiga, larutkan 17,3 gram kupri sulfat ke dalam 150 ml air suling. Yang keempat, secara perlahan tambahkan larutan kupri sulfat ke dalam larutan natrium sitrat, natrium karbonat, kemudian aduk terus-menerus. Yang kelima, tambahkan air suling sehingga mencapai volume 1 liter. Larutan yang kedua adalah larutan biuret. Larutan biuret ini dipakai untuk menguji adanya kandungan protein dalam suatu bahan makanan. Adanya protein ditandai dengan perubahan warna bahan menjadi ungu. Cara membuat larutan biuret, yang pertama, larutkan perusi atau terusi atau CuSO4 atau kupri sulfat seberat 1 gram ke dalam air suling 99 gram. Wadahilah dalam botol tersendiri. Yang kedua, larutkan 20 gram NaOH dalam air suling 80 gram, kemudian wadahi dalam botol terpisah. Larutan yang ketiga adalah larutan Lugol. Larutan Lugol ini merupakan larutan yang sering digunakan untuk menguji adanya kandungan amilum. Cara membuat larutan Lugol, yang pertama, larutkan 6 gram Ki dalam 100 ml air suling. Yang kedua, tambahkan 3 gram kristal iodium, kemudian aduk sampai rata. Yang ketiga, saat akan digunakan, larutan tersebut harus diencerkan dengan air suling, perbandingannya 1:10. Larutan yang keempat adalah larutan filling. Cara membuatnya, yang pertama, untuk membuat filling A, larutkan 34,6 gram kristal CuSO4 atau kupri sulfat atau terusi atau perusi dalam 50 ml air suling. Jika larutan kurang jernih, dapat ditambahkan beberapa tetes asam sulfat pekat. Yang kedua, untuk membuat filling B, larutkan 77 gram KOH ke dalam 500 ml air suling. Kemudian tambahkan kalium natrium tartat sebanyak 175 gram, kemudian aduk sampai semuanya larut. Yang ketiga, filling A dan filling B disimpan dalam botol yang terpisah. Keduanya dapat dicampur dengan perbandingan yang sama saat akan digunakan. Larutan filling digunakan untuk menguji gula pereduksi. Kemudian dapat disimpulkan, preparasi larutan adalah penyimpanan atau pembuatan larutan merupakan aktivitas yang sering sekali digunakan dalam bekerja di laboratorium, yang sangat penting dilakukan. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu dengan melarutkan padatan dan mengencerkan dari larutan yang lebih pekat. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat. Larutan standar ini biasanya dinyatakan dalam besaran normal. Pembuatan larutan dasar dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pembuatan larutan dari padatan kristal, pembuatan larutan dengan metode pengenceran larutan induk, pembuatan larutan dengan pengenceran larutan pekat, dan pembuatan larutan standar dari zat cair. Adapun larutan yang sering digunakan dalam praktikum biologi seperti larutan benedik, larutan Lugol, larutan biuret, dan larutan filling. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.